Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok pagi sore. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan program modular. Yang kami di sini beranggotakan saya sendiri karena itu pada sekontak dengan NIP 2301010024 dan kemudian teman saya Daniel Saputra, Ray Aldi Manurung, Raja Muhammad Raja, terus Yeni Wisi Rayana. Kami di sini mempresentasikan apa sih itu program modular. Program modular adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak di mana program dibagi menjadi bagian kecil yang disebut dengan modul. Setiap modul ini bertanggung jawab atas tugas-tugas tertentu. Dan apa itu pseudocode? Pseudocode adalah representasi dari algoritma atau program pemrograman menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman, tetapi tidak terikat dengan sintaks atau aturan tertentu dari bahasa pemrograman apapun. Pseudocode digunakan untuk mendeskripsikan logika program, yaitu orang yang memprogram, secara lebih sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh manusia maupun oleh pengembang lainnya. Tapi pseudocode ini tidak dijalankan oleh komputer, tetapi digunakan untuk merancang dan merencanakan solusi sebelum implementasi kode dalam bahasa pemrograman tertentu. Teman-teman, sekarang kita masuk ke program pseudocode yang belum diterapkan di dalam motor. Dalam pemrograman ini kita tuh seperti contohnya kita ingin menghitung luas sama hitung keliling. Itu ada mulai dari kiri untuk luas. Sudah ada rumusnya tuh, luas sama dengan I dikali jari-jari, tapi jari-jari lagi. Terus untuk hitung keliling itu keliling sama dengan 2 dikali DI dikali jari-jari. Setelah itu kita bisa tampilkan luasnya dan tampilkan kelilingnya. Setelah itu selesai. Selanjutnya itu ada pseudocode subprogram. Bagian ini terdapat 2 bagian. Yang pertama itu hitung luas. Program hitung luas ini di mana fungsi hitung luas di DI dikali jari-jari. Terus fungsi ini untuk menyelesaikan fungsi dari hitung luas. Itu ada subprogram hitung keliling. Bagian ini fungsi hitung keliling itu jari-jari pun dikali DI kali jari-jari dan fungsi. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya program pseudocode pertama yang sudah diterapkan dalam modular. Nah, di sini ada input by, ada input jari-jari, panggil luas, jari dan simpan ke luas, panggil hitung keliling, jari-jari dan simpan keliling. Nah, setelah itu setelah selesai kita bisa tampilkan luasnya, tampilkan kelilingnya. Setelah itu selesai. Selanjutnya itu kita masuk ke implementasi program dalam bahasa C. Setelah tadi kita membuat pseudocode subprogram, terus program utamanya, sekarang itu kita masuk ke implementasi program dalam bahasa C-nya. Itu ada fungsinya itu include studio.h define bi 3.14159. Untuk menghitung fungsi luas itu ada double luas dan vektor bi dikali jari-jari. Nah, itu untuk menghitung keliling kita bisa menggunakan double hitung keliling, double jari-jari, vektor 2 dikali jari-jari. Oke, itu untuk kedua program
dalam menghitung luas dan menghitung keliling. Selanjutnya itu masuk ke program utama. Dan main jari-jari luas keliling. F. Nah, ini kita untuk mencetak variabel masukkan jari-jari lingkaran. Nah, scan F, persen 1F, dan jari-jari. Nah, luas sama dengan hitung luas dari jari, keliling sama dengan hitung keliling. Nah, di sini kita mencetak juga variabel untuk luas lingkaran, dimana persen 2F per F luas. Nah, di sini ada juga untuk cetak keliling lingkaran, dimana printf keliling lingkaran sama dengan persen 2F per F keliling. Nah, terus pattern 0. Itu selanjutnya di sini ada kesimpulan di mana yang dijelaskan oleh kawan-kawan saya tadi, yang Visual program sebelum diterapkan modular, Visual Code subprogram, Visual Code program utama setelah diterapkan modular. Dan yang terakhir ini program dalam bahasa C. Di sini adalah kesimpulan dari materi tentang program modular top down adalah bahwa pendekatan modular memudahkan dalam membagi program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan fungsi yang fokus pada tugas spesifik, sehingga lebih mudah dipahami, dikelola, dan dikembangkan. Visual Code digunakan untuk menggambarkan program logika secara bertahap sebelum diimplementasikan dalam kode, membantu kita memahami alur solusi secara logis. Di sini adalah kesimpulannya. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.